Kajian kita berkenaan dengan kepemimpinan. Pada subuh yang lalu kita mempelajari surah As-Saff. Ketika itu terinspirasi oleh saya ketika imam kita membaca surah As-Saff. Kita sudah menjelaskan mengenai surah ini berkenaan dengan membentuk masyarakat yang islami. Ini ayat surah ini ya. Bagaimana kita membentuk suatu masyarakat yang islami. Suatu catatan yang paling saya ingat adalah pada waktu saya mendengar Dr. Taufik dari Amerika Serikat membicarakan surah As-Saff. Dr. Taufik itu dokter spesialis di Amerika. Jadi di samping dia dokter juga sering ceramah, sebagai dai. Nah, setelah dia paham surah ini, dia segera melepaskan dokternya. Karena kalau di Amerika kan tidak bisa dokter praktek sambil jadi pendakwah, itu nggak bisa. Jadi terpaksa dia harus meninggalkan suatu profesi yang lama sekali dia geluti karena dia paham surah As-Saff. Dia akan melanjutkan menjadi pendakwah gitu, ya. Karena di Amerika itu tidak boleh. Kalau di kita kan boleh, dokter kan ceramah, malahan mendapat poin bagus ya, seorang dokter ceramah. Kalau di Amerika nggak bisa. Kecuali yang dalam skop kecil ya. Nah, surah ini penting ya, dalam rangka membentuk ya. Allah berjanji akan menyempurnakan cahaya agama Islam di dunia ini. Di dalam ayat nomor 9. Nah, kepemimpinan itu apakah khalifah ataukah imam, apakah wali ataukah raja ataukah orang yang diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan estafet perjalanan umat Islam. Seperti sekarang ini, insya Allah kita mendapat pemimpin yang dikategorikan imam. Nah, ya, kategori imam. Ya. Mudah-mudahan muncul ya di Indonesia pemimpin yang kategori imam. Kalau di Brunei sudah pasti tidak akan muncul seorang pemimpin imam, tentu seorang raja. Mari kita lanjutkan ayat yang penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini ayat psikologis yang keras. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu, mengapa kamu bicara ma la taf'alun, yang tidak kamu tidak kerjakan. Jadi jangan ngomong doa ya, jangan ngomong doa.
Ini menunjukkan keinginan Allah Subhanahu wa taala itu untuk bicara jangan sembarang, jangan mudah. Nah, kebetulan pakai la taf'alun ini pakai fi'il mudhari'. Kalau pakai fi'il madhi, hebat lagi moralitas. Mengapa kamu bicara sesuatu yang tidak kamu kerjakan, dalam arti belum kamu kerjakan. Nah, kalau ini pakai fi'il mudhari' artinya pakai future continuous tense. Ya, present apa ya istilahnya, present continuous tense ya, present continuous tense. Jadi akan, jadi memungkinkan ya, orang itu ngomong tapi dia punya rencana ingin mengerjakan, gitu. Memungkinkan ini dibicarakan oleh orang yang ngomong dan akan mengerjakan, karena dia pakai present continuous tense. Kalau fi'il madhi ya past tense artinya jangan ngomong dong kalau belum dikerjakan. Nah, gitu ya. Dari ayat ini menunjukkan orang yang bicara itu punya ilmu. Ya. Bagaimana mengimplementasikan, setidak-tidaknya punya konsep bagaimana mengimplementasikan yang dibicarakan. Kabura maktan indallah amat besar kemurkaan di sisi Allah, antaqulu bahwa kalian bicara yang tidak kamu kerjakan. Jadi masyarakat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dari sisi bicara sudah merupakan bicara yang efektif. Jadi ada 4 ya. Ada 4 di dalam Quran ini kelompok ayat berkenaan dengan bicara ya. 1 kelompok ayat yang membimbing kita bicara supaya berkembang ilmu pengetahuan gitu ya. Itu dalam surah Al-Isra ayat 53, kemudian dilanjutkan surah An-Nisa 114, kemudian dilanjutkan surah Al-Hajj 24, terakhir surah Maryam 50. Artinya bicara, berpikir dulu sehingga berkembang pengetahuan. Kedua, bicara antara lain berkenaan dengan tata krama ya. Kalau bicara sama orang tua hendaklah dengan memuliakannya. Kalau bicara dengan orang tidak berada harus dengan lembut, harus dipahami ya, jiwanya itu, karena namanya orang yang tidak punya biasanya mudah tersinggung ya. Kalau bicara dalam arti pengajaran harus jelas. Ketiga, bicara berkenaan dengan tanggung jawab. Ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 73 ya, supaya kita berbicara yang benar. Benar dalam arti sesuai dengan tanggung jawab kita. Ya, mengatakan yang benar sesuai dengan substansi tanggung jawab kita. 3 ya. Keempat ini ya, bicara harus punya niat untuk dikerjakan, jangan ngomong doang. Dan Allah marah sekali
Apabila terbentuk masyarakat yang efektif bicaranya, setidak-tidaknya lebih efisien, tidak banyak waktu terbuang. Dan kalau orang bicara itu kita yakin bahwa bicara itu benar dan mungkin akan dilaksanakan. Nah, artinya tidak ada timbul rasa was-was, curiga, ya, karena kecurigaan itu membuang energi, gitu ya. Kalau suatu kegiatan perlu pengawasan, perlu badan yang mengawasi, karena tingkat kepercayaannya rendah. Tetapi kalau tingkat kepercayaannya tinggi, nggak usah lagi, ya, pengawasan itu nggak usah lagi karena tingkat kepercayaan yang sudah tinggi. Nah, kita lanjut lagi. Ayat ketiga, ayat keempat ya. Sesungguhnya Allah mencintai masing-masing berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti sesuatu bangunan yang tersusun kokoh. Ya. Innallah yuhibbul ladzi, sesungguhnya Allah senang, mencintai, ya, orang-orang yang yuqatiluna fi sabilih, yang mereka berperang di jalannya. Nah, ini mengapa kita kadang-kadang ini berperang, padahal maksudnya segala hal berperang itu paling top ya, berperang itu paling top. Tapi untuk membentuk orang-orang seperti ini sebelum berperang, berjihad seperti Sofan kanahu bunyanun marsus, seperti tersusun rapi, seperti suatu bangunan, ya, untuk membentuk suatu masyarakat yang bisa begitu tentu ada syarat-syarat. Pertama ya, semuanya kita kaji dari sisi ayat-ayat Quran. Pertama ya, sudah pasti dalam pergaulan kita, percampuran kita pasti tentu ada selisih. Nah itu ya, perselisihan. Bagaimana Allah mengajarkan kita di dalam memanage kolbu kita dalam perselisihan. Ya. Kalau kita bisa mengatasi perselisihan, karena perselisihan itu Allah mengatakan dalam surah surah 28 ya, 28 surah Al-Qasas ayat 41, surah Al-Qasas 41, bahwa perselisihan itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pede kita, jangan mau menang sendiri. Yakin bahwa Allah akan menyelesaikan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa perselisihan, posisi yang kita miliki itu adalah posisi yang benar. Ya. Mengenai perselisihan harus di-manage. Tidak akan mungkin tanpa bisa memanage perselisihan akan membentuk persatuan. Nah, Allah memberikan petunjuk dalam surah Asy-Syura ya, mengenai sikap batin kita. Ya. Ayat nomor 10.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apapun kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Ya. Jadi keputusan itu terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon ya mendapat petunjuk selama di dunia ini, petunjuk ke arah posisi yang benar. Kepada Allah itulah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal. Ada sifat kita. Kalau kita punya posisi A, maka ada rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa Allah akan bimbing kita, ya. Zalikumullah, itulah zalikumullah, itulah Allah Rabbi, Tuhanku. Rabbi artinya Tuhan yang akan membimbing aku, Tuhan mengajar aku, mungkin juga Tuhan akan mengujiku. Nah, itu perkataan Rabbi itu, ya. Harus diresapi setiap kata Rabbi. Seperti kita misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita sujud itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku. Tuhanku, ya. Diresapi. Nanti akan menguatkan kita rasa. Jadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Apa itu? Nah, itu akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga pengertian kita waktu sujud mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, kita punya ilmunya. Ilmu yang didasari Al-Qur'an, sehingga apa istilahnya, lengket, ya. Sujud kita tuh lengket ke tempat sujud sambil memahami apa itu subhanallah, gitu. Nah, kemudian kalau kita ruku, subhanarabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Apa beda tinggi dengan agung? Ya, nggak ada lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Nah, itu ya, menyimpang sedikit ya. Jadi Rabbi itu Zalikumullahu Rabbi, itulah Tuhanku, akan membina aku, memberi petunjuk kepadaku, memberi hidayah kepadaku. Karena kita yakin Allah akan memberi petunjuk selalu, terus menerus sampai kita wafat nanti. Ulaika ala hudan mir rabbihim, dalam Al-Baqarah ayat nomor 5, ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka itulah yang akan diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Allah itu proses panjang, gitu ya, proses panjang, ya. Wa ilaihi unib, dan kepadanya kembali. Pengertian kembali ini bertobat. Jadi kata taubat itu ada 3. Ada taubat, ya, ada inabah, ada awabah, ada 3, ya. Jadi tingkatan bertingkat-tingkat. Saya contohkan sebagai kalau, ya, cangkir itu kotor, nah itu kita tingkat taubat, ya, tingkat taubat. Cangkir itu kotor, ya, jadi tingkat taubat. Kemudian cangkir berisi air, ya, cangkirnya bersih,
tapi airnya masih misalnya ada binatang. Nah, itu tingkat inabah, hati, jadi hati. Kemudian awabin, awabah tingkat malu, ya. Makanya kita setelah setelah wudu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al minat tawabin minal mutatahhirin min ibadikas sholihin. Jadi kita minta tobat dalam konteks tingkatan yang tinggi, ya. Tobat karena malu, ya, malu, ya. Bukan karena berdosa, karena malu, ya. Saya kira cukup 2 ayat dulu, ya. Nah, dalam membentuk masyarakat seperti itu, pertama masalah perselisihan. Bagaimana Allah mengajarkan kita berselisih, ya, berpendapat. Kemudian bagaimana hati kita, ya, selalu yakin bahwa perselisihan itu tidak diselesaikan di dunia ini. Artinya jangan ngotot-ngototan sehingga terberai sama sekali. Kedua, setiap mukmin itu bersaudara. Innamal mu'min, orang-orang mukmin, innamal mu'min ikhwan, bersaudara. Jadi perselisihan bersaudara, kemudian keadilan, ya, adil dalam membagi, adil dalam bekerja, adil dalam segala hal, ya. Saya kira 3 cukup, ya. Kalau kita bisa membentuk, akan terbentuk masyarakat yang seperti bangunan kokoh, ya. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.